kepada baginda Rasul, juga pencipta Syekhul Wadih wal Habib Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mengundang kita semua ke tempat yang penuh dengan keberkahan, memuja kekasihnya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita memperingati Haul Akbar Al-Arif Billah Syekhul Wadih Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, selalu dan selamanya setiap ada acara pastilah kita memulainya dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Apa sih manfaatnya saat kita berselawat kepada baginda Rasul SAW? Apa sih yang kita dapat? Di dalam kitab Mukasyaful Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan, ketika ada satu orang yang berselawat kepada Rasulullah, ketika ada satu insan, satu manusia lisannya berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada satu malaikatnya untuk menyebur ke dalam lautan cahaya. Setelah itu malaikat tersebut naik ke atas, maka Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, kepakkanlah sayapnya. Maka dikepakkanlah sayap malaikat tersebut, keluarlah butiran-butiran air dari kepakan sayap malaikat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada butiran, wahai butiran, wahai makhluk, jadilah engkau malaikat. Maka setiap butiran yang keluar dari kepakan sayap itu berbentuk malaikat semuanya. Apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, kepada butiran air yang berbentuk malaikat ini untuk berselawat kepada orang-orang yang berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, orang malaikat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang berselawat sampai yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh hebat kita menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh istimewa kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alim Rabbani, guru besar kita Al-Habib Amin bin Muhsin menyebutkan juga di dalam syairnya, di dalam sabdamu, baginda dalam sabdamu, orang yang berselawat kepadamu, Allah akan membalasnya 10 agar di surga bersama. Kata Alim Rabbani Al-Habib Amin bin Muhsin. Beliau juga menyebutkan satu salawat yang Allah berikan kepada kita itu sudah cukup untuk dunia sampai akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati acara Haul Akbar Al-Arif Billah Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan. Siapa beliau? Kita mungkin banyak yang kurang tahu kepada beliau karena kita tidak hidup di zaman ini. Alhamdulillah kita memiliki seorang guru yang memberikan pengetahuan kepada kita siapa Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan. Saya akan mengisahkan sedikit, mengulang kembali cerita tentang siapa beliau. Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan termasuk dalam orang yang ikut andil dalam acara dalam kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Syekhona beserta pasukannya akan melewati sebuah desa atau sebuah tempat yang dimana tempat ini harusnya memiliki satu surat. Kalau tidak ada surat, maka tidak bisa untuk masuk, tidak bisa untuk melewati tempat tersebut. Maka Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan beserta pasukannya, di antara pasukannya ada
Maka Habib Muhsin bin Ali Hindwan membuat sebuah surat. Dibuat surat diserahkan kepada penjajah. Kata penjajah, tidak bisa, haruslah ada stempel. Kalau mau lewat sini harus pakai stempel. Maka Syekhana ini, maka pasukan ini datang bersama, wahai komandan, wahai jenderal, kita tidak bisa melewati tersebut kecuali kita harus ada cap-cap. Apa yang dilakukan oleh Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan? Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan mengambil sebuah kentang, diambilnya kentang, diukirnya sesuai dengan stempel yang ada. Kehebatan Habib Muhsin bin Hindwan, kentang tersebut dicapkan ke kertas itu. Oh subhanallah, diberikan lewatlah Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan. Sungguh hebat Habib Muhsin bin Hindwan. Tidak hanya itu, pada saat Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan akan melewati sebuah jembatan, yang mana jembatan itu tak layak lagi untuk digunakan, tidak bisa lagi untuk dilewati karena begitu sempitnya, begitu kecilnya, begitu rapuhnya, sehingga tak bisa. Kalau seandainya pasukan yang lain, Syekhana juga melewati jembatan itu, apa yang dilakukan oleh Syekhana? Syekhana berkata kepada muridnya, kepada prajuritnya, wahai prajuritku, pejamkan mata kalian dan bayangkan bahwa jembatan ini luas dan kokoh. Maka prajurit yang lain mendengarkan komando dari Syekhana, memejamkan mata mereka, dan kata prajurit yang lain mengatakan, pada saat kami menutup mata, jenderal kami, komandan kami, Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan mengatakan, lebar jembatannya, kuat jembatannya, itulah yang kami lihat. Saat lewati jembatan itu, kami seperti berjalan di jalan yang luas. Kami berada di jembatan yang kokoh, sehingga kami tidak merasakan getaran sedikit. Itulah kehebatan Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan. Ada lagi. Di antaranya ketika itu Al-Habib Muhsin beserta pasukan-pasukan yang lain ini berada di satu tempat. Konon katanya Al-Habib Muhsin ini lagi melaksanakan ibadah sholat. Pada saat lagi melaksanakan ibadah sholat, Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan lagi dikepung oleh penjajah-penjajah yang lain. Kata penjajah, wahai para Indonesia, wahai pasukan Indonesia, keluarlah engkau. Kalau engkau tidak keluar, maka tembakan akan bertubi-tubi akan datang kepada kalian semua. Al-Habib Muhsin bin Hindwan beserta pasukan yang lain tak gentar mendengarkan ancaman dari orang-orang penjaga, tak gentar sedikit. Maka Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan telah melaksanakan sholatnya. Dari luar mengatakan, wahai para penduduk Indonesia, wahai tentara Indonesia, aku hitung sampai 3. Tidak keluar, maka kami akan menembak secara brutal. Hitungan ketiga pun telah disebutkan, telah dilontarkan, maka tembakan pun membabi buta menembak ke arah yang dimana tempat di situ adalah Habib Muhsin beserta para pasukan-pasukan yang lain. Subhanallah, hal istimewa yang terjadi pada saat dimana di situ adalah Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Pasukan-pasukan yang lain jangan luka, terkores pun tidak. Kata pasukan yang lain, ketika kami mendengarkan komando dari Syekhana, kami tidak mendengarkan suara tembakan. Yang kami dengar adalah kalimat Allah, Allah, Allah. Tidak ada kalimat yang lain. Begitu hebat Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan. Kita harus bangga memiliki seorang guru yang hebat, seorang guru yang musuh dari Allah, yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi orang yang mencari orang guru lain. Rugi orang yang berharap bisa seperti Al-Habib Muhsin bin Hindwan. Tidak akan pernah ada. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Apa sih pelajaran yang disampaikan oleh Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hindwan? Ada 2 pelajaran yang disampaikan oleh Syekhana kepada kita. Ada 2 pelajaran yang disampaikan oleh Al-Habib Muhsin bin
kata Syekhana, seorang wali ini makamnya rendah, artinya mau naik ke level yang tinggi. Maka yang pertama, kalau seandainya orang itu, kalau Syekhana ini lupa pada Allah satu detik aja, maka Habib Muhsin ini harus mengambil air wudhu. Satu detik lupa pada Allah, maka harus mengambil air wudhu. Kalau seandainya ingat kepada dunia, maka harus mandi wajib. Mau diwali. Kalau kita mau jadi wali, 24 jam dalam WC. Ya kan ya? 24 jam dalam WC. Karena ingatannya terus duit. Jadi termujair gitu. Kalau ini tadi jadi termujair. Baru nanti keluar ingat sama kunci motor balik lagi. Masuk lagi keluar lagi ingat lagi ada cicilan, masuk lagi mandi lagi. Nggak cocok jadi wali. Kita ini nggak cocok jadi wali. Wali ini mau pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran yang kedua. Yang kedua, pelajaran yang disampaikan oleh Al-Habib Muhsin bin Ali Hindwani kepada putra dan seterusnya, ini tentang bab istighfar. Ada sebuah kisah istimewa dalam bab istighfar. Ada seorang budak, mantan budak yang dimerdekakan oleh salah seorang wanita bernama Hindu. Budak ini bernama Wahsy. Wahsy ini adalah satu orang yang dipilih oleh Hindu untuk membalaskan dendamnya ketika terjadi perang Badar. Orang-orang Quraisy banyak yang mati, banyak yang mati lah, nggak cocok meninggal, bagus banget mati. Akhirnya Wahsy ini dipilih oleh Hindun untuk membunuh satu orang yang orang tersebut adalah orang kecintaan baginda Rasulullah SAW. Ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Wahsy membunuhnya dengan sangat sadis, dengan sangat keji. Dia menompok ke arah belakang, tembus tombaknya sampai ke selangkah. Itu yang membuat Sayyidina Hamzah tidak bisa bergerak hingga gugulah Sayyidina Hamzah. Kala itu Hindun datang melihat ada jasadnya Sayyidina Hamzah. Hindun datang pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Hindun sungguh sangat menyakitkan hati. Apa yang dilakukan oleh Hindun ini? Hindun duduk di atas tubuhnya Sayyidina Hamzah, lalu dia memotong telinga Sayyidina Hamzah satu persatu. Tidak cukup dengan itu, dicongkelnya mata Sayyidina Hamzah. Tidak hanya itu, hidungnya dipotong oleh Sayyidina Hamzah. Oleh Sayyidina Hamzah dipotong. Bukan hanya itu, lidahnya pun dipotong. Maka pada waktu di Mekah dahulu pernah terjadi banjir. Di Madinah dulu pernah terjadi banjir yang banyak sekali genangan air di sana, sehingga di kota pun juga kena. Pada saat itu banjir kering, kuburan ini banyak yang terkikis karena air, sehingganya terkeluarlah tubuh di antara syuhada Uhud yang ada di sana. Orang-orang Madinah menyebutkan bahwa itu adalah jasadnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib karena darah yang masih mengalir di antara hidung, telinga, dan mulut. Dan itu aromanya wangi luar biasa. Wallahu a'lam. Orang-orang sering mengatakannya, kita belum pernah, namun semoga kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berangkat menuju Bazar Kuda Kubra insyaallah. Amin. Maka Wahsy ini membunuh Sayyidina Hamzah. Singkat cerita, Wahsy, Rasulullah ini sudah menang, bisa menangkan kota Mekah.
saat itu maka Wahsy ini lari tergiri-giri, lari dia dengan jauhnya sampai ke Taif. Dari Mekah menuju Taif kurang lebih 100 km jalan. Wahsy di hatinya, aku ingin kembali kepada Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam Islam. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan aku ini senantiasa pernah berbuat salah, aku pernah menyakiti hati Rasulullah. Apakah aku akan diterima oleh Rasulullah? Apakah aku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Wahsy ketika jalan mendengar ada ayat Al-Quran yang membuat hatinya untuk langkah dengan pasti menuju kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah dia mendengar, datang kepada baginda Rasul dan dia mau diterima oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak ingin berjumpa dengan dia lagi. Surah yang membuka hati, surah yang membuka hati Wahsy, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibad, wahai hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan ya ayyuhan nas. Allah memanggil kita dengan panggilan mesranya, panggilan indahnya, panggilan manjanya. Ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku, asrafu ala anfusihim, yang durhaka denganku, yang melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian ini berputus asa dengan rahmat Allah. Janganlah kalian itu berputus asa dengan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebuah contoh, kalau kita kepada atasan kita berbuat salah kepada atasan kita, kita minta maaf satu kali, maka atasan kita akan memaafkan kita. Berbuat salah kedua kalinya, sudah mulai agak berubah intonasi dianya. Iya, saya maafkan. Tapi dimaafkan. Yang ketiga, berbuat salah lagi dengan hal yang sama, maka intonasi ianya tidak ada suara, yang ada hanya buat lagi kesalahan yang keempat dengan hal yang sama, maka atasan mengatakan, sudah kamu keluar aja dari kantor saya tidak ulangi kamu. 4 kali kesalahan kita berbuat salah kepada atasan kita, kita akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa kali kita berdosa kepada Allah, berapa kali kita maksiat kepada Allah, berapa kali kita berdurhaka kepada Allah, berapa kali kita saat Allah memanggil kita dengan muazzinnya hayya 'alas shalah kita abaikan. Berapa kali saat hati kita ingin zikir menyebut kalim Allah, kita tidak mau untuk datang kepada Allah. Apakah Allah menjauh dari kita? Apakah Allah meninggalkan kita? Allah la taqnatu min rahmatillah. Allah tidak pernah zalim. Allah bilang, ayo datang ke sini. Sebanyak apapun dosa yang kalian lakukan akan aku ampuni. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat ini berkata kepada Rasulullah dan menangis, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini malu kepadamu ya Rasulullah. Aku ini berdosa kepadamu ya Rasulullah. Sini mahalan dilempar tadi ini. Makanya saya tidak bisa jadi wali. Dilempar satu pikiran. Tidak percaya. Jadi satu sahabat ini datang, ya Rasulullah, saya ini malu ya Rasulullah. Kenapa malu? Aku berdosa ya Rasulullah. Kayaknya dosaku ini tidak akan diampuni oleh Allah, saking besar. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, besar mana sih dosamu dengan dunia ini? Kata sahabat ini, masih besar dosaku ya Rasulullah ketimbang dunia ini. Kalau
dengan singgasana. Kata sahabat ini, ya Rasul, aku tidak pernah melihat bagaimana bentuk kursi. Akan tetapi sepertinya lebih besar dosaku ya Rasulullah ketimbang kursi. Lalu pertanyaan yang terakhir ini membuat sahabat ini tak sengaja menundukkan kepala, malu kepada apa yang menjadi dosanya. Pertanyaan Rasulullah, wahai sahabat, besar mana sih dosamu dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketemu malu nih sahabat, lalu mengatakan, ya Rasulullah, masih besar ampunan Allah ketimbang dosa. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat ini meminta ampun kepada Allah. Besoknya dapat kabar, wahai sahabatku, kabar gembira untukmu, Allah telah mengampuni semua dosa. Dengan kita beristighfar, ajaran yang disampaikan oleh Habib Muhsin bin Ali Hidayat kepada kita semuanya, berbanyak istighfar, Allah akan mengampuni semua dosa kita, Allah akan mengijabah semua hajat-hajat kita, dan Allah akan menutupi semua aib-aib kita. Ikhwan akhwat rahimakumullah, bercerita tentang aib, bercerita tentang dosa. Besok ini hari Sabtu malam Minggu. Malam Minggu ini bertepatan dengan 1 Rajab, yang dimana kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang banyak istighfar di bulan Rajab, banyak mengagungkan Allah, banyak bersedekah dan segala macamnya, maka dia akan diampuni oleh Allah dan hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan waktunya kita ini bersama bulan Rajab. Dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita. Ada sebuah doa yang diajarkan kepada kita, dan anak kecil pun tahu dengan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau seandainya kita baca ini besok malam sudah boleh kita baca. Habib kalau mulai malam ini boleh, tidak apa-apa. Mau dibaca malam ini, mau dibaca besok, mau dibaca pertengahan Rajab, mau dibaca akhir Rajab, boleh saja. Dengan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga ajaran dari Ali Muhammadi Al-Habib Amin bin Muhsin bin Ali Hidayat. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tak berpanjang lebar lagi apa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita pribadi dan juga umumnya untuk ikhwan semua. Mungkin ada tanya, ini Habib kok tadi juga baca ya Rabbi, yang tadi juga baca ya Rasulullah, qiyam juga, tahlil juga, ceramah juga, kok semuanya ini diambil Habib? Yang pertama, Habib Husainnya ini lagi tidak ada. Habib Husain ini lagi ada di Jember, di kota Habib Husain. Dan juga Ustaz Jalan ini beliau lagi dakwah, ada undangan di Banjar, terus langsung ke kampung. Jadi saya semuanya ke Haji Ali, pasti saya yakinnya Habib Haji. Jadi saya akan menawarkan kepada Haji Saiful nanti dan Habib. Jadi kita doakan semoga Ustaz Jalan Habib diselamatkan oleh Allah, diindahkan perjalanannya, disukseskan dalam segala urusannya, dan bisa kembali bersama kita lagi untuk menambah kecintaan kita kepada Allah dan juga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan berguna bagi kita semua. Itu saja yang